Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja mungkin agak di luar dugaan kamu. Kita bakal bedah tuntas silabus terbaru, yaitu buku coding sekolah dasar tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan. Yap, kamu nggak salah dengar kok. Anak SD di Indonesia sekarang belajar coding dan kecerdasan artifisial. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu ngebayangin layar hitam penuh kode hijau ala film The Matrix, kita lurusin dulu ya, apa sih sebenarnya isi kurikulum ini. Soalnya, percaya deh, pendekatannya tuh jenius banget dan surprisingly relevan buat kita yang udah dewasa ini. Buat pemanasan nih, aku mau tanya deh. Pernah nggak sih kamu berdiri di tengah kamar yang berantakan banget, ngeliatin kekacauan itu, terus tiba-tiba ngerasa panik dan bingung, aduh, ini mulai beresin dari mana ya? Atau mungkin kamu sering banget pusing nyari barang yang tiba-tiba hilang, padahal lagi buru-buru berangkat. Pasti pernah kan? Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Kalau kamu pernah ngerasa kewalahan kayak anak laki-laki yang lagi kebingungan di gambar ini, atau mungkin kamu sering bantuin anak kamu ngelewatin drama pagi hari sebelum berangkat sekolah, wah kamu pasti bakal suka banget sama materi kita hari ini. Kenapa? Karena kurikulum ini tuh nggak langsung ngajarin bahasa pemrograman komputer yang bikin pusing, nggak sama sekali. Semuanya justru dimulai dari titik kekacauan sehari-hari yang super manusiawi ini. Nah, hari ini kita bakal ngikutin 5 peta jalan dari buku ini. Mulai dari menghadapi masalah sehari-hari, terus kita bahas apa itu berpikir komputasional, lanjut ke panduan petualangan digital, berkenalan dengan teman baru, yaitu kecerdasan artificial, dan ditutup dengan tujuannya, mencetak generasi cakap digital. Yuk, kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, menghadapi masalah sehari-hari. Satu hal yang bikin kurikulum ini menarik banget adalah gimana mereka bisa membumikan konsep teknologi yang biasanya abstrak, jadi kerasa dekat sama rasa frustrasi anak sehari-hari. Di sepanjang buku ini, anak-anak nggak akan belajar sendirian. Mereka ditemani sama karakter-karakter yang bersahabat banget nih. Ada Pepi, Alia, robot pintar Koka, Raffi, dan juga Arif. Karakter-karakter inilah yang bakal jadi pemandu, bikin perjalanan belajar teknologi itu kerasa hangat, seru, dan nggak kaku kayak baca buku manual kulkas gitu loh. Dan ini benar-benar contoh yang brilian banget. Coba lihat ceritanya Alia yang panik gara-gara lupa bawa buku tugas. Seringnya kan kita sebagai orang dewasa mikir, ini sih anaknya aja yang kurang disiplin atau males. Tapi kurikulum ini ngajak kita ubah sudut pandang. Lupa bawa buku itu bukan dilihat sebagai kegagalan perilaku, tapi lebih sebagai sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Kenapa bisa lupa? Oh, ternyata karena dia nggak nyiapin tasnya dari malam. Nah, tiba-tiba ini berubah jadi masalah yang ada solusi logisnya. Terus, buku ini naikin lagi level tantangannya lewat skenario lain. Coba bayangin jam istirahat di kantin sekolah. Antreannya panjang banget, anak-anak mulai nggak sabaran, ada yang dorong-dorongan, dan suasananya jadi super kacau. Buat anak-anak, ada di tengah kekacauan kayak gitu tuh pasti bikin takut kan? Nah, disinilah buku ini ngajarin siswa buat mundur selangkah, tenangin diri, perhatiin situasinya, dan ngelihat itu sebagai sebuah sistem yang lagi rusak dan butuh diperbaiki. Oke, lanjut ke bagian 2. Apa itu berpikir komputasional? Kita bakal bongkar apa sih sebenarnya senjata rahasia dari buku ini. Jadi gini, secara sederhana, berpikir komputasional itu bukan berarti kita ngetik kode di keyboard cepet-cepetan kayak hacker di film. Sama sekali bukan. Ini tuh tentang cara berpikir yang teratur, sistematis, dan logis buat mecahin masalah sehari-hari. Semacam kerangka dasar pikiran kita. Logikanya kan sebelum kamu nyuruh komputer buat benerin masalah, ya kamu sendiri sebagai manusia harus ngerti dulu gimana cara mecahin masalah itu secara terstruktur. Mungkin pas kamu dengar 4 pilar utama ini, dekomposisi, pola, abstraksi, sama algoritma, kedengarannya kayak materi kuliah IT yang berat banget ya. Tapi tenang aja, buku ini berhasil nyederhanain istilah-istilah ini buat anak kelas 5 SD. Keren kan? Dekomposisi itu diajarin layaknya kita mecah tugas gede. Kayak beresin kamar tadi jadi tugas-tugas kecil. Beresin kasur dulu, baru deh nyapu. Kalau nyari pola, itu kayak nyadar kalau tiap hari Jumat ada olahraga. Jadi pasti butuh sepatu kets. Abstraksi itu kemampuan buat nyinggirin hal-hal yang nggak penting. Dan algoritma itu cuma bikin urutan langkah atau checklist yang jelas. Dari bangun tidur sampai berangkat sekolah. Biar nggak ada lagi tuh barang yang ketinggalan. Jadi, poin krusial yang mau dicapai di sini adalah transformasi dalam diri anak itu sendiri. Normalnya nih, pas ngelihat kantin yang kacau balau, anak mungkin bakal bereaksi panik, ikut-ikutan marah, atau malah nangis. Tapi, dengan dibekali insting komputasional ini, mereka dilatih buat bereaksi dengan tenang. Mereka diajak buat ngobservasi. Apa ya akar masalahnya? Oh, ternyata anak-anak nggak tahu siapa yang datang duluan. Terus solusinya apa? Bikin garis antrean yang jelas. Wah, itu sih perubahan pola pikir yang luar biasa banget. Nah, buku ini makin memantapkan logika tadi lewat ceritanya si Arif. Suatu hari, mainannya rusak.
Daripada nangis sambil ngebuang mainan itu, Arif milih buat nerapin langkah-langkah komputasional ini. Langkah pertama, dia cek dulu satu-satu bagiannya. Nah, ini proses dekomposisi. Langkah kedua, dia cari tahu masalah aslinya apa. Oh, ternyata cuma ada satu baut yang copot. Langkah ketiga, ya tinggal diperbaiki. Konsepnya adalah dengan mendiagnosis akar penyebab, kita bisa mencegah kepanikan dan langsung meluncur ke solusinya. Sekarang kita melangkah ke bagian 3, panduan petualangan digital. Yuk, kita lihat gimana semua ini ngebawa kita ke ranah digital yang sesungguhnya. Coba deh perhatiin peta jalan pembelajarannya. Semuanya tuh berurutan banget. Mereka baru mulai ngebahas hal-hal kayak perangkat keras, perangkat lunak, sampai keamanan informasi pribadi itu di langkah kedua. Itu pun setelah fondasi berpikir komputasional di langkah pertama udah benar-benar kuat. Jadi nguasain logika pemecahan masalah di dunia nyata itu benar-benar jadi syarat mutlak sebelum nyemplung ke dunia cyber. Dan setelah mereka paham basicnya, baru deh kurikulum ini maju ke langkah 3 dan 4, yaitu masuk ke ranah yang lebih futuristik. Dan ini membawa kita ke bagian 4, teman baru, kecerdasan artifisial. Jujur ya, menurutku ini bagian yang paling bikin kagum dari kurikulum 2025 ini. Gimana coba caranya ngejelasin AI atau kecerdasan buatan ke anak SD dengan cara yang aman dan simpel? Jawabannya ada di Koka, si robot pintar AI. Lewat karakter Koka ini, buku ini berhasil ngebuang kesan seram atau rumit dari teknologi AI. Koka ngajarin anak-anak secara interaktif tentang bedanya manusia yang pakai panca indera sama komputer yang merasakan dunia lewat sensor dan data. Koka bahkan diceritain belajar ngelompokin benda bareng anak-anak. Secara nggak langsung, ini tuh udah ngajarin konsep machine learning loh, bahwa AI itu belajar dari data yang kita kasih. Keren banget kan? Terakhir, kita masuk ke bagian 5, mencetak generasi cakap digital. Ini adalah gambaran besar dari semuanya. Kalau kita mundur sedikit dan melihat secara keseluruhan, tujuan dari kurikulum ini tuh kuat banget. Di kata pengantarnya, kementerian dengan tegas bilang kalau tujuan utamanya bukan sekedar nyetak teknisi komputer atau programmer. Pendidikan coding ini diharapkan bisa, dan ini aku kutip ya, menumbuhkan generasi yang beriman dan bertakwa, kritis, kreatif, mampu bekerja sama, serta berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Jadi intinya, ngajarin anak-anak mecahin masalah pakai logika coding dan AI itu, pada dasarnya adalah tentang ngebangun manusia pemikir yang mandiri dan kompetitif, apapun profesi mereka di masa depan nanti. Sebagai penutup, ada satu hal yang pengen aku tanyain ke kamu nih. Ternyata, materi anak SD ini nyimpen prinsip dasar produktivitas tingkat tinggi loh. Logikanya gini, kalau anak umur 11 tahun aja bisa belajar buat tenang, pakai dekomposisi buat mecah masalah yang gede, dan nerapin algoritma buat ngatur kehidupan sekolah mereka yang tadinya berantakan, coba deh bayangin, gimana kalau kita, orang dewasa yang sering banget ngerasa kewalahan tiap hari, mulai nerapin 4 pilar berpikir komputasional ini buat beresin kekacauan di hidup dan kerjaan kita sendiri. Menarik banget buat direnungin kan? Oke, sekian dulu ulasan materi kita kali ini. Terima kasih banget udah nemenin aku mau bahas ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.